Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Luar biasa ya Ibu, kita diajak naik nih sama Tuhan Yesus. Dilindungi, lihat gunung, terlebih melintasi badai kehidupan kita ya. Luar biasa. Mari Ibu sama-sama ya, walaupun di mute kita nyanyi bareng-bareng yuk. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai apa Bu? Raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Pak Santo, suaranya belum kedengaran. Diwakili Bu Santo, silakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selamat siang. Marilah kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan Silakan di-mute dulu. Mungkin Ibu Bu Santo, Pak Santo, di-unmute dulu.
Halo, tes. Sudah Pak, silakan dilanjut. Awal. Salah. Maaf, saya ulangi saja. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular beruang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Enggak ada suara ya? Ya, Bu Santo. Sepertinya gangguan sinyal ya, Bu Santo. Baik, jika tidak ada, mungkin saya lanjutkan dengan berdoa ya. Kita lanjutkan dengan doa pembuka. Baik, Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa untuk kita mulai PA ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang indah hingga pada saat ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di hari yang baik ini secara virtual untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkati Cisila, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang daripada-Mu. Berkati juga kami yang hadir di sini, sehingga kami bisa fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu mengubahkan hati dan pikiran kami. Teman-teman kami yang belum join, Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada, Kau buka hati mereka supaya mereka bisa join, bergabung dengan kami. Dosa-dosa kami yang banyak, Tuhan, kiranya Tuhan hapuskan supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami Yesus.
Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada gangguan sinyal ya? Tidak apa-apa Pak, terima kasih Pak Santo, Bu Santo, terima kasih. Sedikit signal tidak menjadi gangguan besar kok. Ya, bisa nyambung lagi. Thank you David, thank you Bu Handa. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Senang kita ketemu lagi siang hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang Raja Wali. Tapi maaf, aku nggak bikin PPT, jadi harap seperti biasa siapin aja. Yang pasti harus ada Alkitab sama buku catatannya ya. Bahasan tentang Raja Wali ini sebenarnya pelajaran yang sudah lama sekali, udah lama banget gitu. Tapi bagus kalau kita juga diingatkan kembali agar kita juga tahu apa status kita ini sebenarnya, siapa kita ini sebenarnya gitu. Jadi baik kita untuk diingatkan lagi. Raja Wali itu bahasa Inggrisnya hawk. Raja Wali itu beda dengan elang ya, beda. Raja Wali itu adalah burung yang dituakan, yang terbang paling tinggi, dia yang paling besar, dia yang dianggap rajanya para burung. Dia bisa melihat jauh banget gitu ya, matanya dia itu bisa melihat jauh banget gitu. Dia terbangnya itu paling tinggi gitu. Makanya dia dianggap sebagai burung surgawi. Karena dia itu beda kualitasnya dengan yang lain-lainnya. Semuanya positifnya itu lebih dibanding lain-lainnya. Jadi dia dianggap sebagai burung Raja Wali. Nah, kalau di dalam gereja, Yohanes Pembaptis itu pakai simbol burung Raja Wali. Jadi kalau kita lihat, apa kan suka ada akrilik di gereja, Santo apa, terus ada gambaran apa gitu. Nah, yang pakai gambaran burung Raja Wali itu Yohanes Pembaptis. Hari ini kita akan belajar beberapa karakter Raja Wali. Secara Raja Wali ini banyak sekali digambarkan di Alkitab sebagai penggambaran burung surgawi. Nah, kita harus tahu sebagai anak Allah, KTP kita kan adalah KTP surgawi. Maka kita juga harus punya karakter-karakter surgawi seperti yang dimiliki dan digambarkan oleh si Raja Wali itu. Ya. Karakter yang pertama, si burung Raja Wali ini dia itu percaya diri. Tapi percaya diri itu bukan kepedean yang sembarangan ya, hati-hati. Sekarang ini banyak banget orang yang sok kepedean dengan sembarangan, enggak gitu. Tapi percaya dirinya itu karena dia taruh kepercayaannya pada Tuhan. Karena dia serahkan dirinya pada Tuhan. Karena dia tahu kemampuannya itu pada Tuhan. Nah, ciri orang yang punya kepercayaan diri pada Tuhan, berserah pada Tuhan, itu adalah dia tahu haknya apa, dia tahu kewajibannya apa. Jadi bukan sekedar pede sembarangan yang cuma nuntut-nuntut, kagak gitu. Tapi dia tahu haknya apa, tapi dia juga tahu kewajibannya itu apa. Gitu. Dia tahu kapan dia harus maju, tapi dia juga tahu kapan dia harus mundur dalam arti mendekatkan diri pada Tuhan. Kapan dia harus mingkem, kapan dia harus jalan, kapan dia harus terbang, dia tahu itu. Nah, maka kita pun sebagai orang surgawi, kita juga harus punya kepercayaan diri yang sama, yaitu kita tahu hak-hak kita sebagai anak Allah tahu, jelas semuanya tahu, tapi jangan lupa kewajiban kita juga ada. Kita juga harus tahu kapan kita harus maju, kapan kita harus berdiam, kapan kita harus sedikit mundur, kapan kita terbang. Nah, ini yang kita harus tahu. Kita coba buka ya di Roma 8 ayat yang ke-12. Coba lihat sampai berapa ya. Roma 8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara,
kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli-ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, perhatiin Bapak dan Ibu ayat ini ya, Roma 8:12-17. Di sini jelas dikatakan bahwa kita itu adalah anak. Sebagai anak, kita berhak untuk menerima janji. Sebagai anak, kita juga berhak untuk menjadi ahli waris. Nah, biasanya kita ingat ini hak-hak kita. Tapi jangan lupa bahwa untuk menjadi anak, untuk menerima janji, untuk menjadi ahli waris, itu ada bagian juga yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mati. Kalaupun kita hidup, yes, di ayat 13, kita harus mati, mematikan kedagingan kita. Karena kita orang yang utang. Kita utang, dan utang kita bukan sama daging, tapi utang kita karena kita berhutang pada darah anak domba gitu. Jadi istilahnya ngomong kerasnya nih ya, kalau kita berdosa gitu, kita itu orang selalu bilang kita nyalipin Tuhan lagi. Karena utang kita utang darah, bukan utang daging. Utang kita tuh utang darah, jadi bukan main-main gitu. Jadi kalau hari ini kita masih hidup kita tuh harus mematikan kedagingan, plus garis bawah ini nih, ayat 13. Kita hidup bukan lagi diri sendiri, tapi kita hidup oleh roh. Jadi kalau hari ini kita hidup, kita itu hidup oleh roh. Jadi Ibu Rosi, kalau kita hidup oleh roh, memang kita mau. Aku selalu penekanin kata-kata mau, karena kita punya kehendak bebas ya. Kehendak bebas itu mengizinkan kita mau belok kiri atau mau belok kanan, mau naik atau mau turun gitu. Tuhan tidak akan pernah memaksa kita. Dia respect terhadap setiap pilihan kita. Tapi kalau memang kita mau hidup di dalam kebenaran, maka kita akan membiarkan hidup kita itu dipimpin oleh roh. Itu yang tertulis di ayat 13. Dan kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita akan mau berusaha untuk mematikan kedagingan. Kita akan mau berusaha untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif. Karena kita sedang berjuang bersama dengan roh itu. Dan perjuangan untuk mematikan daging, perjuangan untuk mengubah mindset. Aku berapa kali cerita, ada beberapa dua teman yang berkali-kali pengen coba untuk bunuh diri beberapa bulan terakhir ini tadi. Keinginan bunuh diri itu dari mana? Mindset kan. Dan kalau memang dia mau untuk sembuh, dia harus menyerahkan diri pada roh, dipimpin oleh roh. Sehingga setiap kali pikiran-pikiran negatif itu tadi muncul, biar roh yang menolong untuk mematikan pikiran negatif. Tapi kuncinya dia harus mau dulu. Kalau dia nggak mau, roh juga tidak akan memaksa. Gitu. Nah, di sini dalam konteks Raja Wali tahu kewajiban dia apa. Dia bukan cuma menuntut hak-haknya aja, tapi dia tahu kewajibannya. Dan saat dia tahu kewajibannya, dia menyerahkan diri di bawah pimpinan roh. Sehingga saat dia sanggup melakukan, itu bukan karena dia sendiri, tapi karena roh yang menolong dia. Makanya aku suka banget dengan ayat 1 Yohanes 4, ayat yang keempat. Ini bagus untuk mengingatkan kita. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan biar ayat ini bisa menjadi rema buat kita semua.
menyadarkan kita bahwa ada Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan kita, kalau kita menyadari ada Roh Allah tinggal di dalam kita, biarkan Roh itu yang memimpin. Dan Roh Allah itu lebih besar daripada dunia, lebih besar daripada kedagingan-kedagingan kita. Maka pada saat ada pemikiran mau bunuh diri, mau males, mau keluyuran, mau apa segala macam ya, pemikiran-pemikiran itu akan tetap muncul. Tapi kalau kita sadar ada Roh Allah di sini, Roh Allah itu juga akan berbicara. Nah, setelah itu mana yang akan kita pilih? Roh Allah itu berbicara kok, berbicara. Tapi kedagingan kita juga berbicara. Hal-hal negatif di sini juga berbicara. Dunia juga berbicara. Semua berbicara, tapi Roh Allah juga berbicara. Nah, pilihan kita. Kalau kita memang punya kualitas yang percaya diri seperti Raja Wali. Dia tahu Roh Allah bertata di dalam dirinya. Walaupun dunia ribut, walaupun kedagingan kita masih kuat, tapi pada saat Roh Allah berbicara, dia tahu siapa pemilik hidupnya. Dia tahu siapa Tuhannya, dan dia tahu siapa yang harus dituruti, walaupun itu tidak mudah. Nah, ini kepercayaan diri yang harus kita punya, seperti Raja Wali. Kita setiap kali PA, setiap minggu, kita bacakan, kita doakan Mazmur 23. Bahkan aku yakin teman-teman, Bapak dan Ibu semua hafal Mazmur 23 yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan sebagainya. Ya, pada saat kita bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, kita harus pakai konsep ini berbeda dengan dunia ya. Bicara tentang kekurangan itu bukan cuma bicara tentang kekurangan duit loh, tapi kalau memang kita tahu Tuhan itu adalah gembala kita, kekurangan kita tuh apa aja sih? Bukan cuma duit, damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk melawan keadaan, kekuatan untuk melawan diri sendiri, kekuatan untuk melawan pemikiran positif, atau mungkin kekuatan kita untuk melawan gosip-gosip di luar sana, itu mungkin sangat-sangat sedikit. Tapi kalau kita memang berpegang, Tuhan adalah gembalaku. Roh Allah yang ada di dalam aku lebih besar daripada roh-roh dunia. Di situ kita berserah. Dan saat kita berserah, kita tahu, percaya diri. Aku taruh di bawah kakinya Tuhan. Nah, kualitas seperti ini yang harus kita punya hari ini. Saat kita tahu kita berserah, kita percaya diri di dalam Tuhan, ikut pimpinan Roh Allah, maka kita akan sanggup untuk mengalahkan rintangan-rintangan. Apapun rintangan itu. Rintangan marah, rintangan apa, nggak bisa mengampuni, rintangan males ngomong sama dia gitu. Mungkin yang hari-hari ini terjadi ya, Misa udah mulai, ibadah udah mulai offline kan, dan sering karena kita udah 1,5 tahun terlalu nyaman dengan segala macam, kita cenderung males untuk offline. Nah, tapi kalau memang kita tahu punya kepercayaan diri, Tuhan adalah gembala, punya kepercayaan diri, aku adalah manusia surgawi, aku harus punya hidup di dalam pimpinan Allah, maka rintangan itu tidak menjadi masalah lagi. Walaupun aku males sebetulnya, tetap pergi ke misa, ke ibadah, dan nggak cari alasan-alasan pembenaran diri. Oh takutlah, apalah gitu, nggak lagi gitu. Ini sangat-sangat ditekankan sama gereja. Soalnya memang orang sekarang udah terlalu nyaman kan dengan segala macam di rumah gitu. Padahal gereja udah mulai buka, lalu mulai beralasan, oh telat daftar, oh takut ke gereja tapi berani ke pasar ya, manja bohong kan sebetulnya gitu ya. Jadi kalau memang kita percaya diri, rintangan itu tidak menjadi masalah. Mau hujan, mau apa, bablas tetap datang. Itu sikap pertama yang harus kita punya. Karakter pertama yang harus kita punya. Filipi 2 ayat yang ke-15. Filipi 2 ayat yang ke-15.
Supaya kamu tidak beraib dan bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Bapak dan Ibu, kita tahu kita adalah terang dan garam. Dan Tuhan mau kita bercahaya seperti bintang-bintang dunia. Otomatis kita harus tampil beda. Jadi jangan berharap bahwa kita dikelompokkan dengan orang-orang yang sama dengan kita di dalam keseharian hidup. Tidak. Justru Tuhan taruh kita nyebar di dalam keseharian dengan tujuan biar kita bisa jadi terang di antara orang-orang itu. Makanya sangat dibutuhkan sikap kepercayaan diri itu tadi. Biar kita bisa perform di luaran sana. Di sini kita ngecas untuk diingatkan lagi, untuk disemangati dan diisi lagi, dikenyangkan lagi. Tapi abis ini apa? Kita balik nih ke komunitas masing-masing. Kita balik ke rumah masing-masing, ke kerjaan masing-masing. Nah, di luar sana kita harus perform. Nah, untuk perform gimana? Ya otomatis harus punya kepercayaan diri kan. Karena kalau nggak punya kepercayaan diri, ngecas. Nggak ada hasilnya juga. Nggak merubah kita. Nggak merubah kita. Kita ngecas untuk memperkaya diri, lalu kita harus keluar ke sana untuk bekerja. Nah, itu butuh kepercayaan diri. Dan Raja Wali lakukan itu. Jadi kepercayaan diri ini adalah karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap anak surgawi. Lalu karakter yang kedua, burung Raja Wali itu matanya tuh binocular. Karena dia matanya binocular, dia itu kayak teropong, bisa ngelihat itu jauh banget. Dia bisa ngelihat sampai 2 km. Hebat ya. Dia bisa ngelihat sampai 2 km. Habis itu gerakannya itu cepat. Dia sangat-sangat lincah. Kita coba lihat di Ulangan 28 ayat 49b. Ulangan 28 ayat 49b. Tuhan akan mendatangkan kepadamu satu bangsa dari jauh dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar. Ya, jadi gambaran Raja Wali itu, tahu kan, datang menyambar. Dia menukik turun lalu menyambar dengan gerakan yang sangat cepat. Jadi digambarkan dan memang seperti itu. Raja Wali itu gerakannya cepat. Walaupun dia terbangnya tinggi banget, paling tinggi dibandingin burung lainnya, tapi dia bisa dengan datang turun ke bawah, nyambar dengan cepat sekali. Itu karena dia lincah dan punya mata binocular. Kenapa dia punya mata binocular? Karena dia terbangnya tinggi sekali kan. Sedangkan di atas sana kan tidak ada makanan. Makanan kan adanya di atas bumi gitu. Maka dia butuh mata binocular untuk melihat makanan. Dan makanan yang dia ambil adalah makanan hidup. Ini luar biasa banget. Raja Wali ini beda dengan lainnya. Dia tidak mau makanan mati. Dia maunya makanan hidup. Maka demikian juga dengan kita yang manusia surgawi. Kita harus bisa punya mata binocular, melihat jauh, untuk memilih makanan yang hidup. Gerakan kita harus lincah, cepat untuk menyambar makanan hidup. Makanya kita kan digambarkan harus selalu haus dan lapar. Berarti apa? Mengejar makanan yang hidup. Makanan yang hidup itu apa sih? Ibrani 4 ayat 12b. Ibrani 4 ayat 12b. Oh, sorry, 12a. Sebab firman Allah hidup. Jadi makanan yang hidup itu adalah firman. Kita udah sering belajar ya, bahwa yang menjadi makanan bagi tubuh rohani kita itu kan adalah firman, bukan doa, bukan berkomunitas, tapi yang menjadi makanan adalah firman. Dan ini konfirmasi bahwa firman itu adalah makanan dan makanan yang hidup. Kenapa? Karena ini memberi kehidupan bagi tubuh rohani kita dan punya kuasa untuk berbicara
mengubah kita. Udah catat ya, Ibrani 4 ayat 12b itu tadi. Catat lagi di Roma 1 ayat yang ke-16. Itu bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dari Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi rupanya makanan hidup itu adalah firman. Titik. Karena di dalam firman, kita tahu firman itu adalah Allah. Dan di dalam firman itu ada kekuatan Allah. Ini kenapa firman itu memberi nutrisi bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kalau kita balik ke Ibrani 4 ayat 12b, itu kan dikatakan firman itu hidup, lebih tajam daripada pedang, bahkan pedang yang bermata dua. Jadi firman itu akan selalu berbicara dua arah. Satu ke arah luar, satu ke arah diri sendiri. Dan terutama firman itu harus berbicara untuk diri sendiri. Karena kalau kita memandang firman hanya sebagai sebuah buku, sebuah bacaan, maka firman ini tidak akan pernah ada kuasanya. Ini sama dengan orang yang memandang firman dari sudut logika. Firman cuma berhenti di ilmu pengetahuan, tidak akan mengubah kehidupan kita, tidak ada kuasanya. Nah, sekarang kalau kita memandang firman ini sebagai makanan yang hidup, ini kan yang Tuhan mau. Ini kan yang Tuhan mau. Kita harus memandang firman sebagai makanan yang hidup. Maka pada saat kita memandang firman, kita tidak melihat ini sebagai sebuah pengetahuan atau bacaan biasa kayak Quran atau baca fisika, tapi kita bisa melihat ini sebagai sebuah makanan yang hidup. Maka ini akan masuk sini, masuk ke hati, dan mengubah kita. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kita harus belajar untuk punya mata binocular, gerak cepat, lalu melihat makanan yang hidup. Seperti Raja Wali ini tadi. Nah, kalau memang kita memandang firman sebagai makanan yang hidup, seperti Raja Wali, kita dari jauh lihat, kita sambar itu, maka bagaimana realitanya di dalam keseharian? Kita akan bisa membedakan antara baik dan benar. Bukan lagi benar dan salah. Enggak, kita tidak lagi di level benar dan salah, ya. Norma-norma dunia semua bilang benar dan salah. Tapi kita harus naik sedikit level lagi untuk membedakan baik dan benar. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar udah pasti baik. Contohnya apa? Kalau misalnya kita kasih anaknya Vita coklat 5 biji gitu ya. Habis itu ice cream gitu. Itu baik nggak? Baik. Anaknya juga pasti senang gitu dapat yang manis-manis melulu. Tapi habis itu hyper, nggak bisa tidur malam gitu. Baik itu belum tentu benar. Belum tentu mendidik, memanjakan, bisa jadi malah merusak gitu. Tapi kalau benar, udah pasti baik. Jadi firman akan mengenyangkan kita, menolong kita, sehingga kita mampu untuk tahu mana yang baik dan benar. Selain itu, kita juga akan bisa membedakan. Kalau kita makan makanan yang hidup itu, kita akan bisa membedakan apa yang berguna, apa yang tidak berguna. Apa yang cuma sekedar baik, tapi apa yang berguna. Makanya ayat berapa ya? 1 Kor 10 ayat yang ke-23. 1 Kor 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi Bapak dan Ibu, kita kalau makan firman ya, kita akan tahu membedakan mana sih yang berguna, mana sih yang membangun, dan kita akan pilih untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang berguna atau membangun. Gitu ya. Contohnya kayak aku kan kerja nggak harus ke kantor, aku kerja dari rumah aja. Kalau aku mau tidur seharian boleh, nggak ada yang mau.
nggak ngapa-ngapain seharian, boleh, nggak ada yang larang. Tapi apakah itu berguna? Enggak kan? Apakah itu membangun? Enggak juga. Tidak membangun diri sendiri, tidak membangun bagi orang-orang sekitar juga. Jadi nggak ada gunanya. Nah, saat kita makan firman, karena firman itu adalah sesuatu yang hidup, maka kita akan dimampukan untuk memilih apa yang berguna dan membangun untuk diri sendiri. Bapak dan Ibu, Tuhan itu mau kita upgrade diri sendiri loh. Raja Wali, nanti kita bahas ya, Raja Wali itu tidak dengan otomatis bisa terbang berkilo-kilo, dia tidak dengan otomatis bisa gerak cepat, dia tidak dengan otomatis bisa memperbaiki diri. Enggak, hidup Raja Wali itu berat dan susah. Tapi karena dia terus mau memperbaiki diri, dia punya kualitas kepercayaan diri dan mau terus memperbaiki diri, maka dia hanya memilih untuk melakukan sesuatu yang berguna dan membangun. Kita pun juga harus punya kualitas yang sama. Aku tahu kadang-kadang dalam hidup ada banyak tawaran-tawaran yang enak, yang bikin kita nyaman, yang bikin kita males, yang bikin kayaknya ya udah kita terima aja gitu. Tapi apakah itu membangun? Enggak. Dan Tuhan mau kita berjuang. Tuhan mau kita berjuang untuk membangun diri, untuk membawa diri kita naik. Nah, saat kita mau berjuang untuk membawa diri kita naik, di situ baru Tuhan turun tangan. Jadi jangan dipikir segala macam berkat itu turun brek di atas kaki kita. Enggak seperti itu. Ada perjuangan yang harus kita usahakan. Dan di sini kita diminta untuk menjadi seperti Raja Wali yang mau untuk berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang berguna, sesuatu yang membangun. Makanya karena makanannya dia hidup, dia cerna itu baik-baik. Kita bayangin ya, kita bayangin. Raja Wali terbang, lihat ayam di bawah, 2 kilo nih jaraknya ayamnya ya, ayam di bawah gitu. Pada saat si Raja Wali ini tadi bergerak untuk menukik turun, lihat ayam. Ayamnya diem apa gerak? Ayamnya dia lihat Raja Wali diem apa gerak? Gerak kan? Ayamnya tidak akan apa enggak? Ayam akan lari gitu, berusaha untuk cari tempat persembunyian. Kira-kira nangkep makanan yang diem sama nangkep makanan yang gerak, gampangan mana? Jelas gampangan nangkep yang diem. Tapi justru Raja Wali diciptakan untuk hanya mau makan makanan yang hidup. Berarti makanannya dia itu gerak. Selalu gerak. Dan tantangan ini, kesulitan ini yang membuat Raja Wali menjadi luar biasa. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu, jangan kita happy dengan zona nyaman. Jangan kita menyamankan diri sendiri juga. Kalau bahasa Jawanya, oh jangan ngempakno awak gitu loh. Jangan menyamankan diri. Justru tantangan itu yang akan membuat kita naik. Tantangan itu yang akan membuat kita lebih baik. Tantangan yang akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Kita ini diciptakan, dibentuk seperti Raja Wali yang harusnya bergerak untuk mendapat makanan hidup. Saat dia mendapatkan makanan hidup, mencerna makanan itu membuat dia kuat dan bisa makin tinggi. Kita coba bandingkan dengan lawannya, ya. Lawannya burung Raja Wali itu tuh burung bangkai. Burung bangkai itu badannya sama-sama gede. Tapi burung bangkai dia makan makanan mati, namanya bangkai. Dia nggak bisa, dia tidak punya gerakan cepat untuk makan makanan hidup. Dia cuma bisa makan makanan mati. Kalau belum mati, dia malah nggak berani untuk deketin. Dia malah nggak berani. Dan burung bangkai ini tidak berani untuk melihat ke matahari. Dia tidak berani. Jangankan menghadapi terang. Ngelihat terang aja dia nggak berani. Kenapa? Karena dia burung bangkai. Nah, Bapak dan Ibu, ini introspeksi diri aja. Saya tahu setiap dari kita punya kelemahan, punya kesalahan. Gitu.
dan kecenderungan manusia pada saat manusia tahu dirinya salah. Itu yang terjadi adalah kayak si Adam dan Hawa di Taman Eden. Habis makan buah terlarang dipanggil, Adam, Hawa, kamu di mana? Gitu. Mereka kan langsung ngumpet kan? Karena mereka malu sama Allah. Anda tahu salahnya. Nah, sekarang bandingkan sama diri kita. Kalau kita burung Raja Wali, walaupun kita tahu salah, walaupun kita tahu kita masih berjuang, ada jatuh, ada salah, gitu ya, ada kelemahan. Saat kita diperhadapkan, makin diperhadapkan dengan terang, kita ini berani nggak lihat ke terang, dan bahkan makin beranikah kita mendekatkan diri pada terang agar kita makin menjadi lebih baik, atau kita kayak burung bangkai yang malah tunduk dan ngumpet. Ini introspeksi diri. Saya tahu. Saya juga merasakan hal yang sama. Saya juga manusia. Pada saat kita berdosa, kita malu untuk menghadap Allah. Tapi kalau kita burung Raja Wali, justru dekatkan diri pada Tuhan kita. Biar kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu. Yehezkiel 44 ayat yang ke-23. Yehezkiel 44 ayat 23. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, yang memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tidak tahir. Burung Raja Wali, karena dia suka makanan yang hidup, dia tahu mana yang berguna untuk dirinya dan mana yang tidak. Maka kita pun saat kita tahu mencari makanan yang hidup yang adalah firman, maka kita akan bisa membedakan mana yang kudus, mana yang najis. Kita akan tahu karena kita makan makanan yang hidup. Jadi ini semua kembali ke diri kita sendiri. Mau nggak kita membuka diri terhadap firman Allah sehingga kita bisa membedakan mana yang kudus, mana yang najis. Karena kalau kita tidak makan firman, tidak mencerna, ya, tidak mau berjuang untuk menangkap sesuatu yang hidup seperti burung raja, seperti burung bangkai, maka kita tidak akan pernah bisa membedakan mana yang benar, mana yang najis. Kenapa? Karena dunia kan makin lama makin parah. Norma dunia makin lama makin parah. Rabas busway udah umum, nggak dosa. Ngasih polisi duit nggak umum, kayaknya nggak dosa gitu. Tapi standar Tuhan kan selalu sama sepanjang sejarah. Jadi agar kita tahu mana yang kudus, mana yang najis, kita harus makin mendekatkan diri pada Allah sehingga kita tidak hanya berpegang pada norma-norma dunia. Jadi itu karakter Raja Wali yang kedua, matanya binocular, dia memilih makanan yang hidup dan geraknya cepat. Lalu karakter yang ketiga, Raja Wali ini selalu membangun sarangnya itu di tempat yang tinggi banget. Di ujung-ujung gunung yang tinggi, di atas pohon, di ujung-ujung gunung yang tinggi. Udah tinggi, sarangnya dia itu gede dan kuat banget. Dia harus kerja nih, dia harus kerja untuk naikin ranting satu-satu ke atas pohon itu, ke atas gunung itu. Dan saking gedenya dan kuatnya itu sarang, beratnya itu bisa kurang lebih 2 ton. Bayangin, ngangkat ranting, 2 ton. Ngangkat ranting satu-satu dia taruh di situ. Jadi dia bikin rumahnya nyaman lah istilahnya untuk keluarganya gitu. Sampai 2 ton. Itu kerjaan luar biasa. Nah, kenapa dia mencari tempat yang tinggi? Kita tahu tempat tinggi adalah tempat keheningan ya, di mana dipisahkan dari dunia. Kita pun harus seperti itu. Walaupun kita hidup di atas dunia, tapi kita harus dipisahkan dengan dunia. Tadi kita sudah baca Filipi 2:15, di mana kita diciptakan harus berbeda. Kita harus bisa menjadi bintang-bintang di antara kegelapan. Kita udah tahu garam dan terang, kita lihat terang dan garam. Garam tidak berguna di mangkoknya, garam berguna kalau dia cemplungin di mangkok sup yang lain gitu, dipanasin dalam api baru dia berguna. Sama. Kita pun walaupun hidup di dunia, kita harus dipisahkan dari dunia. Dan kita juga harus membangun fondasi
kehidupan kita dengan kuat dan kokoh. Fondasi ini kan penting banget, karena kalau nggak gitu, ada angin, ada badai, apalagi di atas gunung, ya, anginnya gede, sedikit goncangan aja udah bubar. Jadi fondasi itu penting banget. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita udah sering sekali bahas ayat ini, tapi kita baca aja. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia itu adalah apa? Dia adalah pilihanku. Mau baik, mau jelek, Dia adalah pilihanku. Selamat siang Pak Urip. Hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi mau baik, mau jelek, Dia adalah pilihanku. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tetap dulu ya. Aku tuh percaya setiap urutan kata di dalam Alkitab itu tuh ada artinya. Kenapa kata ini lebih duluan gitu dibanding kata yang lain ya. Nah, sekarang di Alkitab bilang kita harus tetap dulu di dalam Dia. Kenapa? Kayak benih itu kan harus tetap di tanah baru dia berakar kan. Kalau satu hari di pot ini, besok tak pindahin ke pot itu, besok lagi tak pindahin ke pot ini, dia kan tidak akan pernah berakar, tidak akan pernah bertumbuh, malah mati. Karena dipindah-pindahin melulu. Jadi harus tetap dulu. Demikian juga saat kita membangun fondasi iman, kita harus tetap di dalam Allah. Berarti apa? Keadaan baik, keadaan tidak baik. Lagi males, lagi rajin, lagi berapi-api, lagi down. Kita harus tetap. Ini tadi makanya di awal ngobrol-ngobrol kan kita berbicara bahwa iman itu bukan logika. Iman itu bukan keadaan. Bahkan iman itu juga bukan feeling. Karena feeling itu bisa sekali berapi-api, bisa sekali down. Bisa sekali cinta, bisa sekali kepengen. Feeling ini sering banget menyesatkan. Feeling itu sering banget menyesatkan. Jadi kita harus tetap. Kita harus tetap. Nah, setelah tetap baru bisa berakar. Setelah berakar baru bisa dibangun, muncul di atas permukaan karena udah ada akarnya, baru bertambah teguh. Nah, banyak orang yang kepengen dibangun karena itu di atas permukaan, muncul, kayaknya keren, kayaknya kelihatan. Tapi kalau akarnya nggak kuat, ya kayak pohon toge, disentil aja juga udah copot gitu. Tuhan lebih mementingkan tetap dulu berakar. Kita tetap berakar. Mau yang muncul 1 senti, mau yang muncul 20 meter, kita akan tetap kuat. Mau angin segede apapun, kita akan tetap kuat. Inilah Raja Wali. Dia memastikan sarangnya itu tinggi, mendekat kepada Allah, jauh dari dunia, hening dari keributan dunia, dekat pada Allah, dan dia pastikan fondasinya kuat. Ini juga harus yang kita punya. Lukas 6 ayat 47-48. Kita sering sekali baca ayat ini. Dipentingkan fondasi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu mengganti dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kita ingat perumpamaan 2 macam dasar. Dasar pasir, dasar batu. Dan ternyata yang dasarnya batu, fondasi kuat, itu adalah orang yang mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman tidak gampang. Butuh tantangan. Banyak tantangan. Jauh dari zona nyaman. Tidak enak buat kedagingan kita. Kita harus melawan pikiran kita sendiri. Kita harus melawan keinginan kita sendiri. Tapi rupanya saat kita berjuang untuk menjadi pelaku firman, saat itu juga kita sedang membangun fondasi iman kita. Jadi Bapak dan Ibu kayak Raja Wali
Iman itu tidak dibangun hanya berdasarkan saya ikut acara ini, saya ikut acara itu. Sekedar mendengar. Tapi lebih penting adalah mendengarkan dan melakukan. Walaupun itu tidak mudah. Dan nanti setelah kita melakukan, pasti ada buahnya. Karena fondasi itu kuat. Kita suka doakan juga kan. Mazmur 91 ayat 1, 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita doakan itu. Kita doakan itu. Pada saat kita doakan itu, sudahkah kita memposisikan diri di bawah naungan Allah dengan menjadi seorang pelaku firman? Karena saat kita tidak memposisikan diri sebagai seorang pelaku firman, sebenarnya kita tidak menaruh diri kita di bawah lindungan Allah. Jadi hati-hati. Jangan doa kita cuma sekedar nyebut mulut doang. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jangan mulut doang. Sudahkah aku memang memposisikan diriku di bawah perlindungan Allah? Itu tadi. Ya, contohnya apa ya? Oke. Mungkin kalau kita kerja di kantor itu, dulu aku bisa ada kesempatan bikin pembukuan, masukin bond double. Aku bisa kalau mau dapat kesempatan melakukan itu, aku bisa lakukan itu. Gitu ya. Nah, tapi saat aku bisa lakukan itu, terus aku berdoa bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya, gitu ya. Aku berdoa Tuhan itu ada perlindunganku. Tapi terus aku masukin bond double, gitu. Itu sebetulnya aku tidak menaruh diriku di bawah perlindungan Allah. Jadi jangan berharap terus aku dilindungi Allah, padahal aku melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak firman. Itu nggak bisa, nggak sinkron. Gitu. Jadi kalau memang kita mau menaruh diri di bawah lindungan Allah, ya belajar untuk menjadi pelaku firman. Walaupun itu nggak gampang. Mengalahkan kemalasan sendiri, mengalahkan pikiran sendiri. Tapi kalau memang kita mau duduk di bawah perlindungan Allah, rasa aman, berkat dari Allah, ya udah, kita harus berani untuk bergerak. Ya. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tapi kalau kita memang jadi seorang pelaku firman yang membangun fondasi kita dengan kuat, maka memang kita ada di bawah perlindungan Allah. Itu tadi. Ya. Nah, ciri yang keempat, karakter yang keempat. Raja Wali pun mengalami proses pelatihan yang luar biasa. Kayak tadi aku bilang, dia nggak langsung bisa terbang tinggi, dia nggak langsung bisa hebat nangkep makanan kayak gitu. Enggak. Kehidupannya itu juga berat, Raja Wali. Makanya kita yang manusia surgawi, kita juga tidak boleh terlena dengan kenyamanan. Karena kenyamanan itu tidak akan pernah mendidik kita. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepalanya. Nah, Bu dan Ibu, Mama Raja Wali itu tuh memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anaknya. Ya. Jadi pertama pada waktu dia kelar bangun sarang, dia taruh anak-anaknya di sarang yang tinggi kan. Dan sarang itu nyaman karena sarang itu besar. Lalu dia taruh bulu-bulunya untuk dasarin sarang itu. Jadi sarang itu hangat terus empuk. Karena kan ada bulu-bulunya, jadi nyaman banget. Tapi pada saat Mama Raja Wali mau mendidik anak-anaknya agar bisa dewasa, ini belum bisa apa-apa. Anak-anak baru disuapin, pokoknya disuapin, semuanya nyaman, semuanya ada, semuanya tersedia. Enak wis pokoknya ya. Tapi kan nggak bisa begitu. Maka si Mama Raja Wali mulai mendidik anak-anaknya, diajar. Ada banyak sekali ayat.
bahwa mana ada anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Kalau kita tidak dihajar berarti kita adalah anak-anak gampang. Dan sebagai anak Allah kita tidak boleh memposisikan diri sebagai anak-anak gampang. Raja Wali juga begitu. Dia didik anaknya. Pertama, dia goyang-goyang itu sarang. Maka otomatis bulunya pada terbang-terbang semua. Karena bulunya pada terbang-terbang semua, itu sarang jadi sakit kan, karena itu kan apa tuh namanya, ranting-ranting, akar-akar, otomatis jadi tajam-tajam gitu, dan anaknya sakit kan. Nah, anaknya mulai komplain deh, teriak-teriak, mama gitu. Nah, setelah semuanya teriak-teriak, itu dia goyang lagi makin kencang, sehingga anak-anaknya tumpah semua. Ingat, itu anak-anak belum ada yang bisa terbang, dilempar dari ketinggian dan jatuh bebas. Anak-anaknya belum ada yang terbang. Jelas anak-anaknya ketakutan semua dan mereka takut mati kan. Tapi setelah di ketinggian tertentu, si Raja Wali kembangkan sayapnya dan dia biarkan anak-anaknya landing di atas sayapnya. Tapi itu cara dia untuk mendidik anak-anak sehingga anak-anak bisa membuka sayap dan mulai kepak-kepak, mulai belajar untuk terbang. Dan itu dia lakukan terus-menerus. Sedikit-sedikit, terus-menerus. Anaknya tuh dikasih landing di sarang. Mungkin anak-anak yang baru juga sedikit lega, dilempar lagi ke bawah. Teriak lagi gitu anak-anaknya karena jatuh. Tapi Mama Raja Wali tangkap lagi. Dia lakukan itu terus sampai si anak-anak ini bisa terbang sendiri. Dan untuk bisa terbang sendiri, anak-anak ini butuh dilempar 12 sampai 20 kali baru bisa terbang. Bayangin, itu kan bukan jumlah yang sedikit ya. Terjun bebas kayak begitu, deg-degannya luar biasa, 12 sampai 20 kali baru dia bisa terbang. Jadi itulah kehidupan kita. Kehidupan iman kita pun juga diproses. Karena kita adalah manusia surgawi. Tuhan mau kita punya karakter surgawi yang memang berguna, yang memang membangun, yang memang bisa menjadi bintang bagi orang-orang di sekitar kita. Maka kita harus berproses, kita harus mau diproses sampai kita bisa terbang sendiri. Dan proses itu tidak nyaman, pelatihan itu. Bedakan ya, pelatihan itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi bukan gara-gara sendiri. Sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Misalnya kayak COVID gini, nggak ada dari kita yang bisa kontrol. Diizinkan oleh Tuhan. Atau nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu sakit, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu usaha kita jatuh, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita kehilangan orang yang kita cintai, apapun itu bentuknya. Tapi sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk mendidik kita. Bukan sesuatu yang gara-gara kita sendiri. Jadi kalau misalnya, oh kita kerja, usaha deh, gitu. Baru juga 6 bulan. Oh, nggak ada hasilnya, capek kayak gini. Udah 6 bulan kok nggak itu gitu. Nah, itu mah belum. Namanya juga baru 6 bulan. Bayi juga baru merangkak. 6 bulan juga belum merangkak, baru juga duduk gitu ya. Semua ada prosesnya. Jadi jangan bilang, Tuhan aku sudah 6 bulan usaha, kenapa nggak ada hasilnya? Lah, itu baru short term. Belum juga bisa apa-apa. Atau kalau misalnya paling gampang deh, aku makan keripik kebanyakan terus sakit tenggorokan, aku nggak bisa bilang sama Tuhan aku sakit tenggorokan, kenapa kok izinan? Nggak bisa. Lah memang aku makan keripik kebanyakan kok gitu, itu gara-gara sendiri juga gitu. Jadi bedakan, jangan sedikit-sedikit nuduh Tuhan ini kenapa? Jangan Tuhan melulu yang disalahin gitu. Tapi kita lihat di balik kejadian ini gara-gara aku sendiri atau Tuhan mau bicara apa lewat kejadian ini. Tapi jangan khawatir juga, kalaupun memang ini gara-gara aku sendiri, cepetan sadar, oke Tuhan aku salah. Apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa menjadi lebih baik. Agar proses pelatihan kita tidak sampai 20 kali dilempar jatuh. Gitu. Jadi kita pun dididik agar kita bisa terbang. Hidup itu adalah ujian. Agar kita layak untuk dapat surga. Identitas kita itu Raja Wali ya, bukan anak ayam. Anak ayam nyantai,
patok-patok makanan dibawa semua. Disediain, disebarin. Cuma petok-petok. Sayapnya kepek-kepek tapi tidak pernah bisa terbang. Tidak pernah. Kita juga bukan burung bangkai. Yang lihat ke atas saja takut. Orang masih makanannya masih goyang, dia tidak berani. Dia beraninya di balik batu. Kalau udah mati beneran. Kita bukan seperti itu. Tapi identitas kita adalah saksi Kristus. Maka kita harus berani tampil beda. Kisah 26 ayat ke-16. Kisah 26 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku mentampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi atas segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang ku perlihatkan padamu nanti. Nah, ini tulisan Paulus ya. Kita tahu Paulus juga mengalami keadaan yang tidak enak kan. Dia dibutakan. Siapa yang pengen dibutakan? Walaupun cuma 3 hari juga nggak ada yang pengen kan. Deg-degannya kayak apa tuh? Dia nggak tahu dia bakal melek apa enggak. Dia nggak tahu itu. Tapi saat Tuhan sembuhkan dia bilang apa? Ayat 16 itu perhatikan. Tuhan bilang, bangun 1, 2, berdiri. Aku menampakkan diri padamu untuk apa? Menetapkan kau jadi 3, pelayan. Dan 4, saksi. Jadi Paulus setelah mengalami masa ujian yang berat, dia disuruh bangun, berdiri, jadi pelayan, bersaksi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita mungkin bukan sesuatu yang berat. Tantangan kita juga mungkin luar biasa. Tapi lihat tantangan ini sebagai sesuatu yang mendewasakan kita, melatih kita. Maka kita harus bangun, berdiri, jangan longso ya. Aduh, kenapa hidupku begini, kenapa aku dianggap gini, kenapa orang bilang aku begini, kenapa susah banget, kenapa berat banget, kenapa aku dituduh gini, kenapa ada yang ngomong gini. Nggak boleh longsok, nggak ada istilah longsok negatif di dalam Alkitab, nggak boleh. Jadi Tuhan suruh bangun, berdiri, untuk apa? Jadi pelayan dan saksi. Dan untuk menjadi pelayan dan saksi, ini tidak harus menunggu masalah kita selesai. Justru kayak anak Raja Wali. Mungkin dia belum bisa terbang sempurna seperti namanya. Tapi saat dia berani turun 10 meter, menunjukkan ada progres, pertolongan, ada usaha, ada kemampuan. Lalu dia berani terbang lagi 15 meter, ada progres lagi. Dia belum bisa terbang dengan cepat 2 km ke bawah, tapi 10 meter pun itu ada proses. 15 meter itu ada proses. Itu juga yang harus kita lakukan. Makanya untuk bisa bangun, berdiri, melayani, dan saksi menjadi saksi, kita ini harus aktif, harus kreatif, harus punya inisiatif. Kita, itu kemauan kita. Kita yang harus aktif, jemput bola. Kita yang harus punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Anak Raja Wali tidak cuma disuapin tok, nunggu sesuatu datang. Tapi kita harus aktif, kreatif, dan punya inisiatif. Terus untuk melatih diri. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tayul dan dongeng ke nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Segala sesuatu itu butuh latihan. Kalau kita mau punya muscle, kita butuh latihan. Kalau kita mau punya iman yang fondasinya kuat, kita butuh latihan. Kalau kita mau pintar jualan roti, kita butuh latihan bikin roti. Kalau kita mau pintar bikin gambar-gambar flyers, kita harus latih diri untuk bikin-bikin PPT dan segala macam. Ya, segala sesuatu butuh latihan. Demikian juga dengan iman kita. Jadi Bapak dan Ibu teman-teman, hargai setiap proses pelatihan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita hadapi itu, kita jalani, kita jangan longso, tapi kita harus memandang kita sebagai manusia-manusia surgawi yang adalah saksi
yang sedang dididik, didewasakan agar kita sanggup menunjukkan karakter Raja Wali. Ada banyak hal yang harus dilepas dalam kehidupan kita, di dalam latihan ini tadi. Gengsi lah, keras hati lah, rasa males lah, egois lah, pikiran-pikiran yang negatif lah, merasa diri paling layak, merasa diri paling benar, kesombongan, kekhawatiran juga. Kita harus melepas diri, melatih diri untuk lepas dari kekhawatiran-kekhawatiran, kecenderungan untuk menghakimi. Nah, ini kalau kita di sini kan gampang ya, ngegosip kayak gitu, kecenderungan untuk menilai orang negatif gitu. Melepas hak dalam kehidupan. Ini semua harus dilatih. Rasa iri, rasa serakah, melepas kemalasan-kemalasan, semua itu belenggu yang harus dilatih. Dan Tuhan mau kita berproses. Latihlah diri dalam ibadah. Dan ibadah itu bukan cuma doa, tapi pada saat kita merasa, Tuhan, aku gak pengen dia lakukan ini. Tapi kau suruh latih, oke, aku lakukan deh Tuhan, aku tambahin deh latihanku 5 menit. Itu ibadah. Saat kita lakukan itu untuk Tuhan, itu pun adalah ibadah. Gitu. Karakter yang kelima, Raja Wali itu adalah pasangan setia dan romantis. Dan ini bukan bicara saja tentang suami istri, ya. Jangan berpikir kalau setia itu selalu ngomong tentang suami istri, enggak. Tapi itu juga ngomong tentang kualitas diri kita, bagaimana kita setia di dalam berkomunitas, bagaimana kita setia untuk belajar menjaga mulut kita, bagaimana kita setia untuk melatih ketekunan kita beribadah, bagaimana kita belajar setia untuk menjaga komitmen kita saat teduh. Nah, itu semua adalah kesetiaan. Jadi itulah kualitas Raja Wali. Memang kalau Raja Wali dia adalah pasangan setia ya. Jadi dia membentuk satu keluarga. Beda dengan burung pemakan bangkai yang ganti-ganti pasangan. Jadi kita pun juga harus punya kualitas setia. Bukan hanya di dalam relasi suami istri, tapi dalam seluruh kehidupan kita. Pekerjaan, pelayanan, komunitas, jam doa, melatih diri, penguasaan diri. Kita belajar itu untuk setia. Ingat, Tuhan bukan panggil orang yang sukses. Dia panggil orang yang setia. Jadi walaupun jatuh bangun, kita juga harus belajar untuk setia. Lalu karakter yang keenam, Raja Wali ini tidak gampang patah semangat. Nah ini yang kadang-kadang kita juga sering ya, orang yang patah semangat ini suka lari dari masalah. Daripada aku lihat dia lagi, daripada sebel, udahlah lari aja gitu. Jadi buktinya apa ya kalau Raja Wali ini nggak gampang patah semangat? Dia sarangnya itu tetap di situ. Walaupun musim dingin, dia ya tetap di situ. Kita kan sering lihat, dengar cerita apa kalau musim dingin gitu, burung-burung satu gerombolan pindah ke barat, ke tempat yang lebih hangat gitu ya. Burung Raja Wali enggak. Walaupun musim dingin, dia tetap di situ aja. Dia nggak musim-musiman. Walaupun keadaan lagi susah, dia tetap tinggal di situ. Dia tetap tenang, dia tetap tinggal di situ, dan dia percaya. Bahkan walaupun saat keadaan makin berat, dia bahkan makin terbang lebih tinggi, mendekati pada matahari, mendekatkan diri pada Tuhan. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, ada kekuatanmu. Ingat tadi, hal pertama dalam membangun fondasi. Kolose 2:6. Kan kita disuruh tetap kan. Tetap itu kan diam dengan tenang. Ini sejajar dengan ayat ini. Dengan bertobat, kita diam, kita diselamatkan. Dan kalau kita tetap tenang dan percaya, kita akan selamat. Keadaan mungkin berat, keadaan mungkin mengecewakan. Kalau mau dibaca ya, ada juga Tuhan izinkan itu keadaan buruk banget, kayak di Habakuk
Habakuk berapa tuh? Habakuk 3 ayat 17-19. Ini keadaan yang sangat ekstrim, berat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur nggak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Semuanya jelek, keadaan lagi jelek banget. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan tetap bersorak-sorak dan Tuhan beria-ria dalam Allah dan menyelamatkan. Keadaan lagi super jelek. Tapi iman yang kuat tetap bisa memuji Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap memuji dengan sungguh-sungguh walaupun keadaan lagi ekstrim luar biasa bagus. Caranya ini bertobat, tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Di situ ada kekuatan. Tidak patah semangat. Tidak patah semangat. Orang yang tetap di dalam Tuhan, dia akan selalu punya harapan. Bahkan dia bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Makin mendekat pada matahari. Semalam itu aku baru dengerin sharing orang ya. Jadi dia itu ada bergereja di satu tempat gitu ya. Dan ada salah satu jemaatnya, satu keluarga berempat. Itu yang keadaannya itu tidak mudah. Dimana dia itu hidupnya tuh di atas apa tuh bukan sungai ya, kali kecil gitulah ya. Nah hidupnya di atas itu. Jadi setiap kali hujan, setiap kali apa, ya udah pasti kebanjiran dan keadaan rumahnya itu tidak layak. Tapi setiap kali keluarga ini datang ke gereja, dia cuma punya 1-2 baju gitu. Jadi dia cuci, dia pakai lagi hari Minggu, dia cuci, dia pakai lagi hari Minggu. Kan kelihatannya seperti itu. Setiap kali dia datang ke gereja, satu keluarga itu selalu tersenyum. Dan mereka selalu datang pagian, walaupun tidak disuruh, untuk rapiin gereja. Lalu mereka itu berusaha untuk melayani. Jadi singer lah, ada yang jadi apalah, selalu berusaha untuk melayani. Dan yang menjadi berkat adalah mereka itu selalu tersenyum. Bapak dan Ibu, kadang-kadang senyum itu kan terbaca ya, isi hatinya itu kan terbaca gitu. Dan senyum yang tulus itu kan nular ke seluruh jemaat yang lain. Dan rupanya satu keluarga ini tadi, walaupun keadaannya itu berat, selalu kebanjiran, bapaknya baru kena PHK, ibunya kerja berdasarkan komisi, dan keadaannya tidak bagus. Tapi mereka bisa membawa senyum dan bahkan menjadi berkat di dalam gereja itu yang menular pada orang lain. Itu apa? Kalau bukan bintang-bintang yang bercahaya di antara kegelapan. Lagi ibadah, bisa jadi dia menangis karena dia harus berserah dengan keadaan yang berat. Tapi kelar ibadah, dia senyum lagi. Dan membagikan senyum yang adalah berkat gitu buat orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita memang hidup di dalam Tuhan, pasti kita tidak patah semangat. Apapun keadaan kita. Dan bahkan keadaan yang berat, ini menjadi sebuah, bukan cambukan ya, menjadi sebuah motivasi yang membuat kita bisa berusaha lebih giat lagi. Harusnya seperti itu. Kita tidak akan gampang didikte dengan hal-hal yang populer. Kita akan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Lalu karakter yang terakhir. Raja Wali ini juga bisa menjadi tua lah. Semua juga menjadi tua. Demikian juga dengan Raja Wali. Pada saat dia tua, kehidupannya juga menjadi lebih berat. Karena dia otomatis lebih pelan gerakannya. Ya, karena bulu-bulunya kan makin panjang, paruhnya juga makin memanjang gitu. Udah tua kan, kuku-kukunya juga makin panjang gitu. Jadi buat dia makin susah untuk bergerak. Tapi lihat apa yang dia lakukan di masa tuanya, luar biasa. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Walaupun lemah pada fisik, pada masa tuanya, tapi mentalitas, iman, mindsetnya tetap semangat, tidak putus asa, tetap positif. Bahkan dia terbang makin mendekat pada Tuhan. Kan dikatakan naik terbang dengan kekuatan Tuhan. Raja Wali juga naik terbang, bahkan makin tinggi, makin mendekat kepada matahari. Nah, setelah dia makin mendekat pada matahari, apa yang dia lakukan? Parungnya yang udah berat itu dia ketok-ketokin di batu, biar copot itu paruh. Bayangin itu sakitnya kayak apa tuh? Ketok-ketokin paruh sendiri di atas batu biar copot. Habis paruhnya copot, dia cabutin itu bulunya. Ya ampun, kita cabut alis saja sakit ya Bu ya. Pernah cabut alis nggak? Cabut alis aja sakit. Dia copotin itu semua bulunya satu-satu. Dia cabutin sendiri itu pakai paruhnya dia. Satu-satu. Nah, udah copotin satu-satu kan enteng. Jadi tumbuh bulu yang baru. Habis gitu cakarnya, ini apa? Cakarnya itu sama dia. Diketok-ketokin, dicabut-cabut. Biar copot ini kuku-kukunya. Nanti tumbuh baru lagi yang kecil-kecil. Dan tahu nggak? Proses itu berapa lama? 150 hari. Bukan waktu yang cepat, sangat berat, sangat-sangat menyakitkan. Tapi dia lakukan itu. Demi apa? Demi bisa menjadi lebih baik. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan pernah berpikir kita akan mendapatkan sesuatu dengan gampang. Semua ada prosesnya. Dan sebagai manusia surgawi, Tuhan juga mau kita berproses. Walaupun proses itu berat, menyakitkan, lama, tapi kita diminta untuk datang mendekat pada Tuhan dan melakukan semua proses yang menyakitkan itu tadi. Kita kenal istilah anggur baru, jangan ditaruh di kantong lama. Karena itu bakal pecah, percuma. Jadi, kalau memang kita mau berubah, kita mau punya kualitas surgawi, hari ini kita sudah terima firman anggur baru. Lepas kantong lama itu. Walaupun untuk melepas kantong lama itu menyakitkan, berat, lama. Tapi kita harus. Karena kalau enggak, percuma. Kita tidak akan pernah berubah. Tuhan mau kita berubah. Maka kantong lama, walaupun berat dan sakit, harus dilepas. Harus dilepas. Yang pertama dilepas ini. Mindset sama mulut yang bawel ini yang pertama dilepas. Jadi itu Bapak dan Ibu, teman-teman, karakter Raja Wali, burung surgawi yang harus kita miliki. Karena kita adalah manusia surgawi, kita pun juga harus punya kepercayaan diri, berserah kepada Tuhan. Kita harus punya mata binocular yang bergerak cepat, yang bisa menangkap makanan yang hidup. Kita harus bisa membangun fondasi di tempat yang tinggi, yang besar, yang kuat. Tidak mudah, tapi harus dikerjakan. Kita harus mau untuk menjalani proses-proses pelatihan, dibanting, jatuh bebas, ketakutan, kaget, tapi itu berguna untuk mengembangkan sayap kita. Kita harus setia dengan apapun, terutama pada iman kita. Tidak patah semangat, selalu punya harapan, dan saat kita berproses, kita juga mengalami penuaan, perubahan fisik, tapi kita harus belajar agar setiap anggur baru ini bisa ditaruh di kantong yang baru juga. Kita tidak boleh berhenti menjadi seperti anak ayam, ya, karena kita diciptakan, dilahirkan sebagai Raja Wali. Dan sebenarnya Raja Wali, kita ini Raja Wali ya, kita ini Raja Wali. Raja Wali yang hidup di komunitas anak ayam, itu adalah Raja Wali yang paling ngenes, Raja Wali yang paling sedih. Kita ini Raja Wali. Dan kalau kita Raja Wali, hidupnya sebagai anak ayam, kita akan menjadi Raja Wali yang paling ngenes, yang paling menyedihkan. Kenapa? Karena kayak gini, badannya gede,
ya, badannya gede, paruhnya panjang, cakarnya gede, tapi nggak pernah latihan terbang, nggak tahu caranya terbang, cuman kayak ayam matok-matok jagung di lantai. Karena cakarnya gede, nggak bisa terbang, paruhnya gede gini, mau matok makanan susah toh. Apa? Miring melulu, nggak bisa dapat makanan. Dan makanan itu tidak mengenyangkan dia, karena jagung bukan makanan yang hidup. Udah gitu, saat ada badai datang, si ayam ngumpet. Ayam akan ngumpet, dia malah takut melihat badai. Padahal harusnya Raja Wali itu kalau ada badai, makin terbang makin tinggi. Ada ayat yang bilang bahwa Tuhan itu ada di dalam badai, ayat 40 ayat 1. Jadi seperti Raja Wali juga, badai itu harusnya membawa kita lebih tinggi. Bukan kayak ayam yang malah ngumpet gitu melihat badai. Ya. Jadi badai itu harusnya malah membuat kita makin bersaksi gitu loh. Bukan makin ngumpet, bukan makin lari dari realita gitu. Nah, lalu setiap lihat sesuatu yang terbang di atas, takut. Si ayam kan, padahal dia terlahir sebagai Raja Wali. Raja Wali lihat sesuatu yang lain, wah dia happy. Wah ini makanan gue nih gitu. Tapi kalau ayam lihat sesuatu yang lain, dia lari, dia ngumpet. Jadi kalau Raja Wali tapi hidup sebagai ayam, itu adalah Raja Wali yang paling pas. Kita adalah Raja Wali. Sadari bahwa kita itu adalah Raja Wali. Maka jangan hidup seperti anak ayam. Jalani prosesnya. Maka kita bisa bangga terbang di waktu badai. Tuhan Yesus memberkati.